Jika tidak ada yang kehilangan nyawa, semuanya mudah untuk dibicarakan. Lorenzo menyelanya dan menatapnya. Seseorang kehilangan nyawa. Bagaimana kamu menyelesaikannya? Kamu dapat menghidupkan orang kembali. Nada suaranya datar seolah-olah tenang tapi berakhir dengan tajam. Betul, betul. Presiden mengangguk berulang kali. Masalah ini adalah kelalaianku. Tidak mengurus istriku dengan baik dan membiarkannya melakukan kejahatan di belakang. Juga menyebabkan pengorbanan bibinya Dewi dan beberapa bawahanmu. Ini salahku. Begini, menurutmu bagaimana aku harus menangani masalah ini dengan lebih baik? Aku akan melakukannya. Maksud Tuan Presiden, ini semua adalah tindakan pribadi Nyonya dan tidak ada hubungannya dengan Anda. Tanya Lorenzo langsung. Tentu saja, Presiden sangat tegas. Tadi aku sudah menjelaskannya dengan jelas. Aku sama sekali tidak tahu tentang masalah ini. Aku juga baru tahu setelah menonton berita. Jika semua kejahatan ini dilakukan oleh Nyonya sendiri, maka dia akan dihukum mati. Lorenzo berkata secara perlahan. Apa Anda sudah memikirkannya dengan jelas? Semua sama di depan hukum. Bahkan jika dia adalah istriku, harus ditangani sesuai aturan. Presiden mengatakannya dengan adil. Iya, Lorenzo tersenyum. Kamu benar-benar presiden yang jujur. Ada ironi yang jelas dalam kalimat ini saat presiden hendak berbicara. Dua sosok yang familiar keluar dari balik rak buku yang tinggi. Dia tidak dapat menahan keterkejutannya. Istri dan putrinya terus berdiri di belakang rak buku dan mereka semua bisa mendengar apa yang dia katakan dengan jelas. Saat ini Nyonya Presiden memandang Presiden dengan tatapan yang sangat asing, seolah pria yang telah hidup bersamanya selama puluhan tahun ini adalah orang asing yang sama sekali tidak dikenalnya. Kenapa ayah bisa memperlakukan ibu seperti ini? Memperlakukan kami seperti ini? Tamara meraung heboh, bahkan ingin maju untuk berdebat dengan ayahnya, namun dihentikan oleh bawahan yang ada di samping presiden. Tamara masih menggila histeris atas instruksi presiden. Seorang bawahan langsung membuatnya pingsan. Dari awal hingga akhir Nyonya Presiden tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya terus menatap suaminya dengan pandangan mata rumit yang tak terlukiskan. Presiden tidak berani menatap mata istri dan putrinya. Sekarang dia lengah dengan pergerakan Lorenzo. Dirinya merasa sangat malu dan kesulitan. Namun dia masih tidak berani menyalahkan Lorenzo. Lagi pula dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan sekarang. Karena Tuan Presiden berjanji untuk membebaskan Paman Joshua. Aku juga akan mengikuti apa yang dikatakan sebelumnya. Mengantar Nyonya dan Tamara pulang. Nada Lorenzo datar seolah-olah dia sedang mengobrol biasa dengan seorang teman. Setelah selesai bicara, dia meletakkan cangkir tehnya, bangkit dan pergi. Antar tamu. Baik. Jasper dengan cepat melangkah maju dan berkata pada Presiden, Tuan Presiden, aku akan mengantar Anda, Nyonya, dan Nona keluar. Presiden tahu bahwa dia telah dipersulit. Dia sangat marah, tapi dia hanya bisa mengakuinya dan pergi dengan putus asa bersama istri dan anaknya. Jasper mengantar mereka ke mobil. Melihat mereka pergi, kemudian kembali ke ruang kerja di lantai 2 untuk bertemu Lorenzo. Tuan, orangnya sudah pergi. Iya, jawab Lorenzo. Kamu pergi sendiri. Bawa dia kembali dengan selamat. Tuan khawatir Presiden akan berbuat curang. Jasper bertanya dengan bingung. Lalu, kenapa kita tidak menunggu Paman Joshua kembali?
baru melepaskan Nyonya Presiden dan Tamara pergi. Memancing dan mengontrolnya. Aku sudah memberi ancaman. Sudah seharusnya dia melakukannya. Lorenzo berkata dengan dingin. Sekarang, presiden si tua itu tidak akan menyentuh Paman Joshua. Aku hanya khawatir Paman Joshua tidak berpikiran terbuka. Mengerti, aku akan segera melakukannya. Jasper bergegas pergi dengan orang-orangnya. Negosiasi hari ini meskipun tidak ada yang dibahas, tapi pada dasarnya hasilnya telah ditetapkan. Presiden menurunkan statusnya dan ingin berdamai. Lorenzo juga menerima perdamaian. Kedua belah pihak bertukar sandera, kemudian bersama-sama menangani masalah opini publik. Situasi kembali ke keadaan damai seperti sebelumnya. Jika rekonsiliasi telah dilakukan, maka tidak akan ada masalah lebih lanjut. Tapi Lorenzo tetap ada alasan juga untuk khawatir. Paman Joshua sepenuh hati ingin membalaskan dendam Bibi Lauren. Sekarang musuhnya belum mati, bagaimana dia bisa terima? Jika bertindak gegabah lagi, itu akan merepotkan. Bahkan jika presiden menoleransi Lorenzo lagi, juga tidak boleh membiarkan pembunuhan terjadi. Selain itu, peluru tidak memiliki mata. Setelah benar-benar dimulai, tidak ada yang bisa mengontrol hasilnya. Namun seharusnya presiden juga akan menduga poin ini tidak akan memberi Paman Joshua kesempatan lagi. Hanya untuk keamanan di segala sisi, lebih baik berhati-hati. Jadi Jasper membawa sekelompok orang untuk menjemput Paman Joshua. Lorenzo melihat nama dan nomor telepon Dewi di ponsel, masih tetap tidak menelponnya. Dia berencana untuk memberitahunya setelah Paman Joshua kembali, juga bisa dianggap sebagai sebuah penjelasan untuknya. Lepaskan dia. Di mobil dalam perjalanan pulang, presiden memerintahkan, baik, bawahan segera melakukannya. Apa perlu mengantarnya ke kediaman Moore? Seharusnya Lorenzo telah mengirim seseorang untuk menjemputnya. Presiden menyipitkan matanya dan berkata dengan sinis, tapi kita juga harus menjaga etiket. Mengantarnya ke gerbang istana presiden. Dan aku akan minta maaf padanya sebelum pergi, agar setelah ia kembali, tidak lagi membawa kebencian. Hah? Bawahan itu sangat terkejut. Orang itu ingin membunuh Anda. Jika dia melihat Anda, takutnya dia akan... Bawahan berhenti sebelum dia selesai berbicara. Melihat sorot mata presiden, dia mengerti maksudnya dan segera memerintahkan seseorang untuk melakukannya. Dewi menerima kabar bahwa presiden akan membebaskan Paman Joshua dan memintanya untuk membawa seseorang ke istana presiden untuk menjemputnya. Dia sangat senang dan bergegas ke istana presiden ditemani oleh sang jenderal dan bawahannya. Pada saat yang sama, Jasper juga membawa orang menuju istana kepresidenan. Luka Lorenzo semakin parah, juga tidak membaik. Pengobatan modern ini sepertinya tidak berhasil. Dokter membalut ulang lukanya, memberinya obat anti-inflamasi dan menyuruhnya istirahat lebih cepat. Tapi Lorenzo tidak bisa tidur. Dia ingin menunggu Jasper menjemput Paman Joshua, lalu menelpon Dewi secara langsung. Setelah minum obat, Lorenzo sedikit mengantuk dan tertidur di sofa dalam keadaan linglung. Khawatir dia akan masuk angin, Nola menyelimutinya lalu mematikan lampu dan diam-diam mundur ke samping. Meskipun Nola tidak mengerti banyak hal, tapi dia juga tahu bahwa malam ini adalah momen genting. Tuan dan presiden telah mencapai perdamaian. Selama Jasper dapat membawa Paman Joshua kembali, Nona Dewi pun bisa kembali, masalah juga bisa terselesaikan. Jadi Nola terus melihat jam di dinding, menghitung waktu dalam hatinya. 1 menit, 10 menit, setengah jam berlalu. Dia memperhitungkan saat ini Jasper seharusnya sudah tiba di istana presiden dan seharusnya bisa segera menjemput Paman Joshua. Saat dia sedang berpikir, Lorenzo tiba-tiba terbangun dan buru-buru mengambil ponselnya untuk menelpon. Tuan,
sudah jemput Paman Joshua? Belum, sudah hampir tiba di pintu belakang istana presidenan. Memintamu untuk menjemputnya di istana kepresidenan? Raut wajah Lorenzo berubah drastis. Iya, pastikan untuk menjemput Paman Joshua sebelum presiden kembali. Lorenzo mendesak. Jika kamu melihat Dewi, segera minta seseorang untuk menghentikannya. Baik. Dor, dor, dor. Sebelum Jasper selesai bicara, terdengar semburan tembakan tidak jauh dari sana. Dia menoleh ke belakang di gerbang pintu yang tidak jauh dari sana. Sesosok bertubuh kurus ditembak dan terjatuh. Pada saat yang sama, satu orang juga terjatuh di genangan darah. Tidak! Paman Joshua! Kemudian teriakan histeris Dewi terdengar di langit malam. Jasper membelalakan matanya karena terkejut, seluruh tubuhnya membeku di tempat. Di kepalanya seperti ada ledakan, hanya ada dua kata, habislah terlambat. Perintah dan tindakan Lorenzo terlambat sehingga rencana presiden berhasil. Di ujung telepon Lorenzo mendengar suara. Ia marah hingga menendang meja kopi. Dia segera menutup telepon dan bergegas ke sana. Nola mengikuti di belakang dan mengingatkan, "Tuan, hati-hati dengan luka Anda." Lorenzo tidak mendengarnya lagi. Dia buru-buru naik mobil tanpa memakai jaketnya. Pintu belakang istana kepresidenan. Darah menodai salju yang putih. Kedua mayat jatuh di depannya. Namun presiden tidak bereaksi sama sekali. Meskipun yang terjatuh di kakinya adalah istrinya yang telah hidup bersamanya selama beberapa tahun, dia tidak terlihat sedih sama sekali, hanya menatapnya dengan tenang. Kemudian menatap Paman Joshua yang ditembak mati di depannya. Bibirnya tersenyum menunjukkan kemenangannya. Tampaknya tidak layak menggunakan nyawa istrinya untuk ditukar dengan nyawa Paman Joshua. Tapi sebenarnya presiden mendapat keuntungan yang besar. Langkah Lorenzo hari ini telah membuat Nyonya sangat membenci presiden. Sekarang yang dibawa kembali oleh presiden bukanlah istrinya, melainkan musuh yang ingin membunuhnya kapan saja. Terlebih lagi sekarang harus membiarkan Nyonya yang menanggung semua kejahatan untuknya, sehingga ia dapat membebas sepenuhnya. Tapi sekarang Nyonya sangat membencinya, tidak mungkin akan melakukan hal-hal ini untuknya, kecuali tidak ada saksi yang bisa membuktikan kebenaran, baru bisa membungkam masyarakat. Namun jika presiden yang memerintahkan penangkapan istrinya atau mencari alasan lain untuk kematiannya, dia akan dituduh sebagai orang yang tidak berperasaan. Tapi seperti sekarang Nyonya dibunuh oleh orang dari pihak Lorenzo, maka ia tidak harus memikul tanggung jawab apapun, tapi juga dapat membenarkan semua kejahatan pada istrinya, yaitu tidak ada bukti dan saksi. Semuanya telah terjadi dalam hal yang wajar. Selain itu, Dewi juga akan berselisih dengan Lorenzo karena kematian Paman Joshua. Tanpa bantuan Dewi, Lorenzo juga kehilangan bantuan dari tokoh-tokoh besar itu. Kekuatan dan pengaruhnya berkurang, maka tidak akan bisa sombong lagi. "Tuan Presiden," bawahan melapor dengan suara rendah. "Jasper dan yang lainnya telah tiba, dan Tuan L juga sedang dalam perjalanan ke sini." "Bagus, mari kita kumpulkan mayatnya bersama-sama." Presiden mencibir sinis. "Mungkinkah Tuan L akan marah dan tidak ingin berdamai?" tanya bawahan dengan cemas. "Masalah perdamaian tidak akan berubah karena kematian satu orang." Presiden mencibir. "Selain itu, Lorenzo tidak punya pilihan lain." Presiden sangat jelas bahwa saat ini dia dan Lorenzo sedang berada dalam posisi yang sulit. Kalau mereka terus berperang, tidak akan menguntungkan kedua belah pihak.
Tidak peduli seberapa tidak relanya Lorenzo, dia masih harus menahan amarahnya demi menjaga keseluruhan situasi yang ada. Ini juga bisa dikatakan membayar seseorang dengan cara yang sama. Sebelumnya Lorenzo memberi presiden pukulan yang sangat besar dan sekarang dia membayarnya kembali, jadi sekarang dapat dikatakan mereka sudah impas. Selain itu, presiden ingin berterima kasih pada Lorenzo karena telah melepaskan istrinya pada saat itu. Jadi dia bisa memanfaatkan Joshua untuk membunuh istrinya. Sungguh bantuan yang sangat besar. Melihat Dewi yang dilanda kesedihan, senyum di bibir presiden semakin dalam. Selanjutnya Lorenzo pasti akan sibuk menanganinya. Dia tidak akan punya waktu untuk berurusan dengannya. Presiden percaya bahwa selama dia bisa menstabilkan situasi yang ada sekarang, maka dia dapat menemukan cara untuk menangani Lorenzo nanti. Bagaimanapun juga setelah kejadian ini Lorenzo telah mengalami kerugian besar. Meskipun dia tidak bisa membunuhnya sekarang, dia masih memiliki kesempatan untuk melakukannya kelak. Tuan Presiden, Tuan L sudah datang. Pengawalnya berbisik di telinga presiden. Presiden menoleh ke belakang dan melihat Lorenzo bergegas bersama dua mobil lainnya. Dia langsung keluar dari mobil begitu mobil berhenti dan berlari ke sisi Dewi. Dewi berlutut di samping mayat Joshua, menangis hingga gemetar. Brandon juga sangat putus asa. Lorenzo maju untuk memapah Dewi bangun. Saat Dewi melihatnya, dia seolah-olah telah dihidupkan kembali. Keputusasaan di matanya tiba-tiba digantikan oleh kebencian. Dia mengambil pistol dari pinggang Lorenzo dan mengarahkannya ke arah presiden. Matilah! Meskipun orang yang membunuh Bibi Lauren adalah nyonya presiden dan tampaknya dialah yang mengatur segalanya, tapi Dewi tahu jelas bahwa dalang dibalik semuanya adalah presiden. Termasuk malam ini dia sengaja memintanya datang untuk menjemput Joshua. Itu karena dia ingin dirinya melihat Joshua ditembak mati dengan matanya sendiri. Semua ini adalah konspirasi melawan Lorenzo. Nona Dewi, jangan. Jasper buru-buru menahannya. Pada saat yang sama, puluhan senjata mengarah ke kepala Dewi termasuk senjata laser tersembunyi. Mereka sedang berada di pintu belakang istana kepresidenan. Selain tentara penjaga, ada beberapa penembak jitu dan senjata laser tersembunyi di tempat lain yang siap melindungi keselamatan presiden setiap saat. Dewi mengabaikannya dan langsung menarik pelatuknya. Lorenzo meraih moncong senjata Dewi dan berkata dengan suara rendah, "Tenang. Lepaskan!" Dewi telah sepenuhnya dikuasai oleh amarahnya. Dirinya hanya ingin membunuh presiden. Bahkan kalau harus mati bersama pun dia juga tidak mempedulikannya. Dewi. Lorenzo mengerutkan kening dan mengingatkannya kata demi kata. Sekarang bukan waktunya untuk bersikap keras kepala. Aku menyuruhmu untuk lepaskan tanganmu. Dewi meraung dengan penuh emosi. Kalau tidak, aku akan membunuhmu juga. Lorenzo tidak berbicara, hanya mengerutkan kening menatapnya. Mata mereka bertemu, mata Dewi penuh dengan kebencian, sementara mata Lorenzo penuh rasa bersalah dan hal rumit lainnya. Setelah sekian lama tidak bertemu, keduanya ternyata kembali bertemu pada situasi seperti ini. Lorenzo, Presiden tiba-tiba berkata dengan sedih, Dewi, ada salah paham yang besar denganku. Kamu seharusnya memberitahunya bahwa kita telah berdamai. Sikapnya yang berpura-pura itu sungguh membuat orang merasa muak. Jangankan Lorenzo, bahkan Jasper pun juga ingin mencekiknya sampai mati. Tapi mereka semua tahu bahwa sekarang bukanlah waktunya. Berdamai? Dewi menatap Lorenzo dengan tidak percaya. Lorenzo tidak menatap matanya, hanya langsung meraih tangannya dan merebut pistolnya dengan cepat. Lorenzo!
Tepat saat Dewi hendak meneriakinya, Lorenzo langsung memukul belakang lehernya. Matanya menjadi gelap dan dia kemudian jatuh lemas dalam pelukannya. "Apa yang kamu lakukan? Lepaskan dia!" Brandon berlari ke arahnya dengan penuh emosi. Lorenzo meliriknya, tatapannya sedikit es hingga dia membeku ketakutan. Lorenzo memeluk Dewi, menoleh ke presiden dan berkata, "Tuan Presiden, sampai bertemu lagi." Kalimat sederhana yang diucapkannya itu sebenarnya adalah peringatan untuknya bahwa masalah mereka belum selesai. Tunggu dan lihat saja, perang ini baru saja dimulai.